Perkenalkan, nama saya Serha Putri Regina dengan NIM 21114070075 dari kelas PGMIP PP 21 dengan mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu adalah Bapak Sudarman S.Hum MA. Maka saya akan menjelaskan pada video ini tentang materi peradaban Islam pada kawasan minoritas Muslim di dunia, yakni Thailand, Filipina, Amerika Serikat, dan Inggris. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Thailand. 1. Sejarah masuknya Islam di Thailand. Muslim di Thailand sekitar 15% dibandingkan dengan penganut Buddha, yakni sekitar 80%. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya ada yang mengatakan jika Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jika melihat peta Thailand, akan mendapatkan daerah-daerah yang berpenduduk Muslim berada persis di sebelah negara-negara Melayu, khususnya Malaysia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam di Thailand. Jika dikatakan masuk, karena kenyataannya adalah dalam sejarah Islam bukan masuk Thailand, tapi lebih dulu ada sebelum kerajaan Thailand atau yang disebut dengan Thai Kingdom berdiri pada abad ke-9. Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan yang sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Kedua yaitu kehidupan keberagamaan. Umat Islam di Thailand tidak seberuntung seperti umat Islam di Malaysia, yang mana hampir semua sarana dakwah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah Malaysia. Demikian pula dengan imam, khotib, bilal, dan pengurus-pengurus masjid digaji langsung oleh pemerintah. Sarana media seperti TV maupun radio di Malaysia diberikan waktu tiap malam untuk dakwah Islam. Kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik Thailand Selatan terjadi sejak diserahkannya wilayah utara Melayu oleh pemerintah kolonial Inggris kepada kerajaan Siam. Saat itu, dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang mencabut hak-hak dan martabat Muslim Patani. Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan dan ditanggap pemerintah pusat sebagai separatisme, hingga diberlakukannya darurat militer di wilayah tersebut, yaitu Muslim Thailand sebagai minoritas. Negara bukan Islam yang berjulukan Negara Gajah Putih tercatat minoritas kaum Muslim yang berjumlah sekitar 5% atau 1,5 juta jiwa dari penduduk Thailand. Mayoritas Muslim tinggal di wilayah selatan, khususnya Patani, Yala, dan Marathiwat. Mereka kerap terdiskriminasi dalam segala sektor kehidupan. Yang keempat yaitu lembaga-lembaga Islam di Thailand. Thailand merupakan negara yang penduduknya minoritas Muslim karena mayoritas penduduk di sana beragama Buddha. Meskipun penduduk Muslimnya minoritas, tetapi di Thailand memiliki lembaga atau kelompok yang kuat dan aktif. 4 kelompok gerakan Islam yang kuat dan aktif diantaranya adalah: pertama, golongan tradisional yang sangat berpengaruh di selatan. Yang kedua, golongan ortodoks yang menerbitkan majalah Rabbita. Ketiga adalah golongan modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad. Yang keempat adalah golongan Chula Raja Montri 66 yang disponsori oleh pemerintah. Itulah 4 golongan Islam yang kuat dan aktif yang ada di Thailand. Yang B, peradaban Islam di Filipina. 1. Sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi, seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Baginda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran di Minangkabau, yakni Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan.
Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabung Suan Mangundanao, raja terkenal dari Mangundanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Yang kedua yaitu faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Menurut Majul, ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh pada Republik Filipina. Yang pertama yaitu bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga. Karena undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik, seperti larangan bercerai dan poligami yang sangat bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkannya. Yang kedua yaitu sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama bagi setiap anak Filipina di semua daerah, tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur. Membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah didirikan pemerintah. Mereka menghendaki dalam kurikulum itu adanya perbedaan khusus bagi bangsa Moro karena adanya perbedaan agama dan kultur. Yang ketiga, bangsa Moro masih trauma akan kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao. Karena program ini telah mengubah posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas hampir di segala bidang kehidupan. Tokoh-tokoh Islam di Filipina. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Nur Miswari. Nur Miswari atau Nurullah Miswari merupakan pengasas pergerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Nur Miswari dipenjara atas tuduhan melakukan pemberontakan pada 2006. Nur Miswari ditahan di Pulau Jampiras, Sabah 24 November 2001 karena memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Kerajaan Filipina mendesak Malaysia menyerahkan Nur Miswari, tetapi Malaysia terus mempertahankan dan melindungi Nur Miswari. Tokoh yang kedua adalah Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al-Harakat Al-Islamiyah yang merupakan sebuah kelompok separatif yang terdiri dari teroris Muslim yang berbasis di sekitar Kepulauan Selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Khadafi Janjalani dinamakan sebagai pemimpin kelompok ini oleh angkatan bersenjata di Filipina. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan peradaban Islam di Amerika Serikat. 1. Masuknya gelombang Muslim ke benua Amerika. Masuknya Islam ke benua Amerika bukanlah dari sebuah ekspedisi yang secara politis sengaja dikirim dalam rangka pengembangan wilayah. Bukan juga dibawa oleh pedagang Muslim yang membawa misi dakwah layaknya di Indonesia. Namun masuknya Islam di benua Amerika bermula dari para budak yang teguh memegang kepercayaannya. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Amerika Serikat. Perpindahan agama merupakan salah satu ciri pertumbuhan demografi Muslim di Amerika Serikat. Mayoritas yang berpindah agama merupakan orang-orang Afro-Amerika, yang dalam kasus sebenarnya kembali ke agama asal mereka. Selain itu, terdapat pula mu'alaf yang berasal dari Eropa, Meksiko, Puerto Rico, bahkan ada juga yang berasal dari Yahudi. Selanjutnya, Islam berkembang sejalan dengan perkembangan Muslim di kawasan ini. Mulai bertambahnya sarana peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan Islam di beberapa kota Amerika. Pada tahun 2000, tercatat 1.209 masjid di Amerika yang tersebar di berbagai negara bagian. Jumlah masjid di Amerika mengalami peningkatan bersamaan dengan peningkatan jumlah muslim di sana. Tercatat, pada akhir tahun 2011 terdapat 2.106 masjid di Amerika Serikat. Yaitu tokoh-tokoh Muslim di Amerika Serikat. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Alexander Russel Webb. Gerak dan laju perkembangan Islam di Amerika tidak dapat kita lepaskan dari perjuangan seorang Muslim Amerika bernama Muhammad Alexander Russel Webb. Lahir pada 9 November 1846, merupakan seorang Afro-Amerika yang mengenal Islam ketika dia bertugas sebagai konsul jenderal Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1887. Ketika di Filipina, dia terinspirasi mengenal Islam dari Mirza Ghulam Ahmad.
pendiri dari gerakan Ahmadiyah. Akhirnya, pada tahun 1888 dia menjadi seorang mu'alaf. Tokoh yang kedua yaitu Nabil Drew Ali. Nabil Drew Ali lahir pada tahun 1866 dan diberi nama Kristen Timothy. Ketika dia mulai mengenal Islam, dia mengganti namanya menjadi Nabil Drew Ali, nama yang menunjukkan warisan Moore. Drew Ali bukan seorang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang Islam yang dapat dianggap sebagai kunci terhadap apa yang 50 tahun kemudian yang dinamakan dengan Black Liberation. Tokoh yang ketiga yaitu Elijah Muhammad. Elijah Muhammad dilahirkan nama Elijah Pule di Suddersfield, Georgia pada 7 Oktober 1897. Dia merupakan salah satu tokoh muslim yang paling menonjol pada abad ke-20. Di antara jasa-jasanya yang diakui adalah sumbangannya yang luar biasa terhadap tumbuhnya rasa hormat dan harga diri dari kasta yang paling rendah, yaitu orang-orang kulit hitam di Amerika. Elijah Muhammad belajar tentang Islam dari seorang mubaligh yang mempunyai banyak inisial nama, tetapi biasa dikenal dengan Wali Farad atau Wilayah Spek. Ford mengatakan bahwa dia datang dari Tanah Suci dengan tugas menyelamatkan dan mengangkat derajat orang-orang hitam Amerika Serikat. Pokok ajarannya adalah bahwa kehinaan yang menimpa pada orang-orang hitam selama berabad-abad karena mereka terpisah dari pengetahuan tentang Allah dan tidak mengenali diri mereka sendiri. Pada akhir perjuangan dakwah Elijah Muhammad, bangsa Islam tidak lagi hanya terbatas pada masyarakat miskin, orang-orang dan orang-orang the class. Dengan Malcolm X sebagai wakilnya, Islam telah menarik banyak perhatian dari kalangan intelektual Amerika. Hal tersebut terus berkembang hingga saat ini. Ya, masuk kita kepada pembahasan peradaban Islam di Inggris. 1. Sejarah Islam di Inggris. Sejarah pertumbuhan komunitas Muslim di Inggris hampir serupa dengan apa yang dialami di Prancis, yaitu melalui proses imigrasi. Imigrasi Muslim ke Inggris mulai berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh East India Company atau perusahaan India Timur dari Yaman dan Gujarat. Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan sejalan dengan meluasnya ekspansi kolonial Inggris, para pendatang Muslim itu semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Komunitas Muslim di negara itu memiliki akar budaya yang berbeda satu sama lain. 2. Yaitu perkembangan Islam di Inggris. Dari segi sosial budaya, di Inggris agama Islam berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan kepeloporannya dalam pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Satu tokoh yang jasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam, ia mengganti namanya menjadi Pecos Alfonsi, dan beliau menjadi dokter Istana Raja Henry I. Penyembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Hasil penelitian mengatakan bahwa di Inggris saat ini terdapat 14.200 mu'alaf berkulit putih yang datang dari kalangan bangsawan, pejabat, hingga ke kalangan selebritis. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.